sama, ya, sepertinya sama mengaktifkan dua produk ini, tetapi ABG Degra punya kekhususan untuk kerjanya sebagai pengurai yang kuat. Jadi di dalam ABG Degra ini ada strain ya yang memang sangat kuat untuk mengurai bahan-bahan yang mengandung selulosa ataupun senyawa-senyawa lignin ataupun gabungan keduanya. Nah, itu kan agak sulit ya untuk beberapa strain yang tidak biasa itu sulit untuk mengurai itu karena memang selulosa itu cukup rapat ya, ikatan hidrogennya cukup rapat. Jadi ini dengan kita pakai ABG Degra ini sangat membantu, lebih cepat untuk diuraikan. Nah, tetapi memang cara mengaktifasinya mirip ya seperti ABG Bio. Ada pertanyaan kawan-kawan juga di lapangan, Pak, apakah boleh digabung, Pak, mengaktifasinya? Maksudnya dicampur antara ABG Degra dengan ABG Bio. Boleh saja. Jadi waktu kita mengaktifasi, misalnya contoh kita ambil 1 sendok ABG Bio, terus kita ambil 1 sendok ABG Degra, kita campur dengan di dalam satu wadah yang sama, misalnya kita bikin di ember gitu kan, terus kita campur dengan air atau air cucian beras, misalnya contoh gitu ya. Dan Nah itu boleh. Kenapa? Siap. Saya akan mendengarkan terus. Saya akan mendengar tapi tidak bisa tatap muka ya. Tapi kalau bisa ada rekamannya bagus sekali. Iya. Hanya sekedar perkenalan, Pak Agus Wiryatmo lebih banyak di pertanian, kami di kehutanan. Siap, Pak. Ada HPHA, Himpunan Pelestari Hutan Andalan, dan Ikatan Penyuluh Kehutanan. Oh iya, saya dulu pernah main sampai ke April, Pak. April Riau. Oh iya. Itu kan hutan kertas. Iya. Jadi begitu Pak Bangun. Siap. Ibu Katrin, Pak Agus, jalan sambil mendengarkan. Ya. Ibu Katrin. Ya, sudah tatap muka kan? Sudah lihat. Hati-hati ya. Terima kasih. Pak Wiratmo. Terima kasih. Ketemu Jakarta saya ya, tetap Pak. Mendengarkan. Ya. Saya mendengarkan ini, tetap mendengarkan tapi tidak bisa tatap muka barangkali. Ya. Terima kasih. Di jalan, Pak. Ya. DJ. Terima kasih. Pak Agus. Siap. Nah, kita kembali lagi ya ke yang tadi ya, Pak Agus Yatmo. Jadi bolehkah digabung, dicampur maksud saya? Boleh saja. Nah, karena tujuan kita sebenarnya waktu mencampurkan itu kan hanya mengaktifasi. Nah, misalnya contoh kita mengaplikasi itu, ya bisa. Kenapa? Nih saya kasih contoh satu. Kawan-kawan kita di Riau, saya memang menganjurkan aplikasi ini digabung. Kenapa? Satu, menghemat biaya tenaga kerja. Kedua, waktu mereka mengaplikasi produk ini saya sasarkan mana gitu. Ya kan, sasarkan salah satunya adalah tempat yang banyak rasanya, banyak tumpukan pelepah-pelepah. Nah itu sama ABG Degra akan cepat sekali diurai, bisa dipakai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, diserap sama akar. Nah itu contoh salah satu Pak Agus Wiryatmo. Nah jadi bisa menghemat penggunaan pupuk kimia, masalah teknik mengaplikasi juga sebenarnya kita bisa fleksibel sekali dengan tujuan untuk menekan cost ya, cost tenaga kerja. Kira-kira gitu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Agus Wiryatmo. Iya. Terima kasih Pak Iwan. Itu Pak Roy. Ya. Namanya Pak Roy. Iya, Pak Roy. Iya. Jadi ini Pak Roy. Yang itu nampaknya saya cukup jelas. Nanti aplikasi di lapangannya ini bisa kami padukan. Ada satu lagi pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan nanti yang lain juga. Ini untuk penggunaan untuk istilahnya ini kuras WC tanpa sedot ya. Yang digunakan untuk WC penuh.
karena itu ada di ABG Degra ya. Ya. ABG Degra itu juga bisa dipergunakan untuk WC dan mengurangi septic tank penuh, ataupun kesimpulannya juga untuk saluran-saluran pampat ini. Ya. Ini kalau saya baca ini kok tidak ada bakteri yang bersifat lipolitiknya, tidak ada ya, yang pengurai lemak. Karena begini Pak Roy, itu untuk WC yang pampat itu kendala yang utama itu tinja itu kan sebetulnya kandungan lemaknya cukup tinggi. Ya. Kemudian lemak itu akan membuat pori-pori itu tersumbat, pori-pori di tanah asli itu tersumbat, sehingga itu peran bakteri yang bersifat lipolitik ini, pengurai lemak ini sangat mutlak diperlukan di situ. Nah, apakah itu saya salah baca saja, saya cari-cari kok nggak ada, atau ada istilah lain? Itu sangat-sangat diperlukan kalau yang bakteri-bakteri proteolitiknya ada, sehingga nanti baunya akan sangat bisa dikurangi karena bakteri yang bersifat proteolitiknya namanya cukup di situ. Kemudian lignolitiknya namanya juga ada, tapi lipolitiknya enggak ketemu itu Pak. Lipolitiknya. Kita mohon penjelasan Pak itu Pak. Baik. Oke Pak, siap. Jadi Pak Agus, ABG Degra memang bisa dipakai untuk domestik ya, limbah rumah tangga gitu. Jadi cara pakainya juga gampang. Sebenarnya setelah diaktifasi larutannya langsung dituang saja ke lubang WC dan dia dibiarkan aja mengikuti aliran dari pipa itu sampai ke septic tank. Nah, tetapi dia mulai bekerja sebenarnya pada saat mulai kontak dari lubang WC itu sudah mulai kerja. Nah, memang kita anjurkan sebenarnya penggunaannya itu berkala. Jadi bukan sekali langsung beres semua, tidak. Jadi kenapa? Karena bisa jadi rumah itu sudah 5 tahun, sudah 10 tahun WC-nya kan, tapi tidak pernah pakai ABG Degra. Nah, ketemu nih. Nah, endapannya mungkin kan sudah banyak tuh, bahkan di pipa. Bisa jadi sudah banyak di pipa. Jadi ada yang nyangkut lah, karena kadang-kadang kan karakter orang menyiram itu beda-beda. Ada yang banyak nyiram, ada yang sedikit siram. Nah, dipikirnya karena sudah tidak nampak lagi di leher angsa itu, ya kan, di genangan itu dia pikir sudah aman. Padahal setelah lewat leher angsa, kalau kurang siram ya nemplok dia kan gitu, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ada perlu lebih banyak daya dorong dengan air itu. Nah, tujuannya sebenarnya bantu supaya endapan-endapan yang mungkin terjadi atau plak-plak yang ada di pipa itu bisa dibongkar, ya, bisa dibongkar. Bahkan sampai di septic tank itu juga akan berguna untuk menekan ya bakteri-bakteri yang patogen. Nah, tadi betul Pak, Bapak bilang tadi Bapak nemukan banyak yang sifatnya ya selulolitik ya. Nah, ada proteolitik ya. Nah, untuk yang lipolitik di mana bagaimana gitu. Nah, sebenarnya base-nya sebenarnya antara karbohidrat dengan protein dengan lemak ini kan base-nya sama Pak, hidrokarbon. Nah, pada saat di kotoran itu kebanyakan itu bentuknya sudah bentuk asam lemak. Ya, sudah bentuk asam lemak. Jadi bukan dalam bentuk lemak murni. Nah, jadi yang ada di kotoran itu karena sudah kena enzim, proses enzimatik waktu kita punya pencernaan. Karena di badan kita, di tubuh kita pun sudah ada lipase, protein enzim pengurai protein, pengurai lemak, pengurai lemak. Jadi minyak atau lemak yang kita konsumsi itu sudah terurai. Nah, bentuk dari asam lemak ini tentunya lebih sederhana ya dibandingkan dengan minyak bentuk utuh yang masih berikatan dengan senyawa trigliserida, ya kan? Nah, asam lemak ini ya sama sebenarnya, ya rantai karbonnya cukup tinggi juga
ada yang karbon 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya kan. Nah, base-nya kan hidrokarbon. Ya, hidrokarbon. Jadi dia sudah lepas dari induknya, dari trigliseridnya sudah lepas. Nah, ini memudahkan bakteri-bakteri yang mungkin dia kuat di penguraian hidrokarbon, ya, bisa bekerja di situ, walaupun dia tidak secara spesifik sebagai lipolitik seperti itu. Nah, dia akan lepaskan itu, dia urai itu. Nah, jumlah kadarnya juga kan kalau di kotoran sebenarnya tidak besar-besar amat. Yang paling besar sebenarnya di kotoran itu adalah seperti serat-serat, ya. Nah, itu cenderung ke senyawa karbohidrat selulosa, ya, selulosa. Nah, seperti itu. Jadi atau ada sedikit ya yang kaitan dengan protein. Nah, itu bisa diurai. Atau ada juga strain tertentu dia punya kemampuan lipolitik yang agak lemah dibandingkan mengurai misalnya selulolitik, ya, selulosa. Nah, jadi dia ada yang strain tertentu itu yang sebenarnya dia punya dua fungsi, tetapi dominannya di satu. Tetapi dia punya kemampuan yang di dua, misalnya di lipolitik, tapi lebih lemah. Bukan berarti dia tidak bisa nguraikan, bisa, tetapi lebih lemah. Tapi dominannya di selulosa. Kira-kira gitu, Pak Agus Suryatmo. Jadi bisa. Nah, saya banyak juga berkecimpung di dunia limbah, Pak Agus Suryatmo. Saya banyak main di Bantulah kawan-kawan, ya, di limbah cair dengan limbah padat. Dan untuk di limbah cair saya menyaksikan sendiri dan saya memang pakai ini produk ini ABG Degra ini dalam proyek-proyek penguraian limbah cair saya. Luar biasa, Pak. Saya mainkan itu di bioreaktornya, ya. Dalam hitungan 2 kali 24 jam saja air itu sudah berubah. Nah, di situ dia, saya lihat di situ sudah berubah dia. Jadi apakah dia limbah domestik, apakah dia itu adalah limbah industri. Nah, itu bisa. Bahkan yang lebih ganas lagi, yang kadarnya agak tinggi, ya, kadar logam beratnya tinggi juga mampu dia. Wah, rupanya saya lihat di situ. Tapi memang dia sistemnya harus komplit, ya, nggak bisa hanya kita mengandalkan di sistem biologi menggunakan bioreaktor. Kita harus gabungkan juga dengan sistem mekanikal, ya. Itu dia saling bergantian. Terus kita juga hitung masalah sirkulasinya. Kira-kira gitu, Pak Agus Suryatmo. Tapi saya menyaksikan sendiri bagus. Nah, kira-kira gitu. Ya, adakah beberapa gambaran nanti kita aplikasikan di Nah, lapangan? satu Pak Agus Suryatmo, saya mau kasih, tapi ini canda-canda nih. Ada teman bilang, wah Pak, kalau WC mampet boleh dong pakai ABG Degra. Nah, saya bilang, saya lebih cenderung menganjurkan kawan-kawan menggunakan ini untuk maintenance. Sebelum mampet pakai ini. Nah, karena mampet itu banyak sebab, bukan hanya kotoran. Kadang-kadang ada kain terhanyut, Pak, ke dalam. Iya. Ada plastik, ada juga Kainnya batu. ibu-ibu itu banyak itu. Iya, jadi dia membilas baju, dia nggak sadar masih ada sapu tangan Bapak, masih ada di situ, dituang aja gitu. Masuk sudah ke lubang Banyak WC. pengalaman itu, ada pengalaman itu. Nah, ada satu lagi, kita mandi kadang-kadang nyemplung itu sabun, tuing gitu, wah. Iya. Nah, jadi kalau itu yang pembunuhan terjadi, bakteri kita mati semua itu. Iya, itu kalau itu yang terjadi, saya bilang itu kalau misalnya ada beling, ada batu, ya nggak bisa lah kita pakai ABG Degra, saya bilang itu. Nah, ini itu nggak bisa, Pak. Kalau sekarang sabun ini, bagaimana ini kita atasi dengan misalnya kita berikan Degranya ini lebih banyak atau lebih sampai kapan ini bisa reaksi kimia dari sabun ini bisa teratasi sampai kapan ini, Pak? Oke, jadi contoh kalau ini Pak, kalau sabun, ya terus terang ini harus ada sistem. Jadi kalau misalnya contoh di dalam septic tank, kalau Degra ketemu dengan sabun, apalagi jumlahnya banyak, Degranya sedikit,
yang nggak mampu. Terus terang, Ya. tidak mampu. Tapi saya mampu mengerjakan ini dengan sistem IPAL. Nah, dengan sistem IPAL itu, saya melakukan sistem sirkulasi berulang-ulang. Jadi waktu dia satu kali kontak, dia ada lepaskan, diuraikan senyawa busanya itu, ya kan, yang banyak mengandung fosfat. Ini kan base-nya kan kalau misalnya sabun itu kan fosfat, Pak. Makanya busanya tinggi kan. Makin tinggi senyawa fosfatnya, makin banyak itunya buih-buihnya itu, busa-busanya itu. Nah, jadi dia waktu masuk ke sistem bioreaktor, dia ketemu kena kontak dia misalnya sekian jam, dia ada yang terurai. Nah, waktu terurai, busa itu langsung terpisah sama sistem yang kami bikin. Nah, berkurang kadar dia. Terus ulang lagi, naik lagi dia ke sistem resirkulasi, jadi resirkulasi. Nah, kontak lagi dia di situ, dipecah lagi sama dia, sama Degra ini. Nah, yang sudah terpecah itu terpisah lagi sama sistem yang kami bikin. Ulang lagi. Seperti itu. Nah, itu berulang-ulang berhasil, Pak. Tidak ada lagi kadar sabunnya itu di situ. Nah, jadi kalau hanya sekali kontak nggak bisa. Apalagi volume, kita kaitan dengan volume. Wah, itu repot. Tapi dengan sistem itu bisa. Makanya saya bilang tadi, menggabungkan antara sistem biologi dengan sistem mekanikal itu sangat bagus sekali, luar biasa. Dan itu salah satu solusi yang saya bilang. Makanya saya sering berkampanye. Saya suka ini, Pak, lingkungan hidup, Pak. Saya bantu. Asalkan orang mau senang menyelamatkan lingkungan hidup, saya akan bantu. Tapi ilmu ini kan memang banyak yang mau jiplak. Terus terang. Ya kan? Tapi masuk mereka menjiplak itu kan tujuannya kan komersial. Itu saya nggak mau. Makanya saya tidak langsung mau terbuka. Karena memang ini kan ilmu ini perlu pengalaman juga, jam terbang juga. Terus terang itu. Jadi waktu saya di lapangan, kita eksperimen, kita modifikasi, ketemu ilmu itu, Pak. Nah, banyak orang yang ingin tahu, tapi saya tahu di tujuannya dia ada komersial, maksudnya untuk ya nggak segampang itu kan gitu. Nah, tidak segampang itu karena tujuannya apa dulu kan kayak gitu. Nah, tapi saya cerita ini sama Bapak betul. Bahkan kalau hanya sekedar sabun sih enteng lah. Yang saya cerita tadi sama Bapak, logam berat. Rupanya bakteri ini hebat, Pak. Ya ada bisa sistem reduksi loh, Pak. Salah satu untuk mengapakan menurunkan kadar logam berat itu di dalam air, kita harus buat satu sistem reduksi terhadap dia. Rupanya mampu, Pak. Itu hebat. Nah, itu kira-kira itu. Jadi makanya saya bilang sama kawan-kawan yang yang ada industri misalnya kaitannya dengan logam berat, misalnya plating, atau misalnya di apa namanya, di tambang-tambang yang di Sulawesi sana, ya, itu kan kasihan itu sebenarnya. Kita tunggu aja dulu beberapa tahun ke depannya, kalau itu nggak dibagusin caranya itu, kasihan itu perairan di sana. Nah, jadi kalau kalian mau, saya bantu. Tapi harus serius, kira-kira gitu. Nah, saya punya tim. Kalau saya biasanya bikin konsep, tetapi kalau hitungan ininya, fisiknya, ya, sipilnya itu ada tim saya, kawan lagi, gitu. Ngetim lah, gitu kira-kira. Itu Pak Agus Wirianto. Wiriatmo. Salah saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ini menambah. Jadi kesimpulannya, walaupun tidak begitu pas dan aplikasinya tidak begitu gampang, itu pemberian degranya ini kita ulang-ulang sedikit-sedikit ya, Pak. Betul Karena sekali. parahnya ini kan ibu-ibu pembantu rumah tangga ya. Ini kan nyucinya di kamar mandi, tidak ada yang tahu siapa yang mau menengok. Itu ternyata rata-rata itu air cucian itu dimasukkan ke septic tank. Ini parah. Ya, nggak boleh sebenarnya. Jadi ini sulit karena tidak mungkin kita nunggu pembantu rumah tangga nyuci, ini malah jadi kacau ini. Ya Pak, tahu semoga ini. Pak, berkembang kepada pertanyaan, kembali ke pertanian. Siap. Saya mengelola di Gunung Kidul ataupun di daerah-daerah lain yang ini berbasis hutan ini.
itu bagaimana pemanfaatan ABG bio ya ini untuk aplikasi langsung, karena di situ kan banyak sekali sampah. Ya. Hutan lindung ini kan tidak dipupuk, artinya daun rontok, kemudian bakteri akan mengurai secara alami. Bagaimana ini percepatannya dengan penggunaan ABG bio? Seberapa ini? Kalau bisanya saya yakin bisa. Kita semprot langsung di lapangan, di sana daun jati itu berhamburan di Gunung Kidul ya, di lahan panili kita ini berhamburan. Kalau ini kita semprot untuk mempercepat pelapukan secara alami, ini berapa dosis yang dianjurkan atau pengalaman Pak Iwan ini? Nah, ya, oke. Jadi saya ulangi lagi Pak Agus Wiratmo, kalau di ABG Bio kita memang kekhususannya untuk kesuburan yang kaitannya dengan nitrogen, fosfat dengan kalium, ya. Nah, kalau misalnya contoh di daun-daun di hutan itu, ya, itu pasti ada senyawa-senyawa NP dan K itu pasti. Ya, karena itu kan senyawa organik. Senyawa organik itu ya ada komponen-komponen itu. Jadi pada saat kita menguraikan itu, dia lepas, itu bisa diambil kan gitu. Nah, kenapa hutan tidak dipupuk? Iya, karena dia usianya sistem itu sudah berlangsung ribuan tahun. Nah, dan hutan itu bisa sistem itu tidak dipupuk asalkan satu kunci, asalkan tidak ada materi yang diambil di situ. Pada saat materi itu diambil dari situ dibawa pergi, maka putus dia. Kan seperti itu ya. Putus dia. Nah, jadi misalnya diambil pohonnya, jadi nggak ada lagi dong. Nah, jadi sistem itu kan putus. Kenapa? Iya, daunnya gugur ke bawah, busuk dia di bawah, lepas semua NP dan K, diambil lagi sama akar. Kan naik lagi ke atas, kan bolak-balik. Kan gitu kira-kira. Nah, tapi begitu diambil salah satu bahan di situ, putus dia. Nah, tetapi bisa dimodifikasi dengan sistem pemupukan. Nah, sekarang kalau misalnya kita menggunakan misalnya menghutankan pohon jati gitu, banyak daun-daun. Bisakah daun-daun pohon jati ini kita jadikan pupuk? Bisa. Nah, kalau misalnya kita semprot ABG Bio boleh nggak? Boleh. Nah, tetapi kalau mau cepat ya, kita harus melakukan satu upaya lah. Nah, upaya misalnya contoh dikumpulkan, kita siram semprot dengan ABG Degra, kita semprot ya, habis itu kita bungkus. Kita bungkus dengan tutup dengan misalnya terpal atau plastik atau apa gitu. Nah, itu sebenarnya kan percepatan. Kenapa? Karena penguraian oleh bakteri ini kan nanti ada kalor. Muncul kalor kan, panas kan. Nah, ini kan panas yang muncul, ini akan mempercepat penguraian itu terjadi, penguraian senyawa-senyawa organik. Jadi dia bisa cepat matangnya, selesai. Kita bisa pakai setelah proses penguraian itu berlangsung. Nah, tapi kalau kita tidak lakukan itu, kita biarkan secara alamiah saja. Nah, pasti butuh waktu lebih lama. Kenapa? Karena kalor yang timbul karena reaksi itu tidak ditahan oleh plastik itu atau terpal itu, kan gitu. Terbang saja dia, langsung terbang saja ke ruang bebas gitu. Nah, tetapi kalau kita lakukan upaya misalnya dengan cara dibungkus, nah dia kalornya itu akan ditahan gitu. Kira-kira gitu Pak Agus Wiratmo. Pak Roy, maksudnya pakai Degra ya Pak, bukan pakai bio nih Pak. Ya, kalau penguraian pakai Degra. Kalau yang pakai bio itu yang kita maksud tadi, langsung semprot langsung. Tapi kalau itu dikumpulkan seperti Pak Iwan tadi, mestinya itu pakainya Degra ya, mungkin begitu. Ya,
Kalau kita pakai ABG Bio bisa disemprot langsung, bisa juga, tetapi penguraiannya pasti akan lama, lambat karena Bukan tadi pengurai ya. proses itu. Nah, kalau misalnya Pak Agus dan kawan-kawan mau menggabungkan ini dua, ABG Bio dan ABG Degra sekali semprot, ya bisa-bisa saja, kan kayak gitu seperti yang saya cerita tadi. Nah, Tapi Degra cukup ya Pak ya? kenapa? Untuk Pakai Degra saja pengurai, Pak ya, pengurai ya. pengurai, iya. Kalau hanya untuk Ya. tujuannya menguraikan, Degra saja tanpa ABG Bio cukup. Tetapi kan Bapak ini tadi minta supaya ada meningkat kesuburan. Oh. Jadi kalau misalnya kita berikan ABG Bio, ya, itu pasti bisa. Contoh, kenapa? Karena ada bakteri penambat nitrogen. Iya kan? Jadi walaupun daun-daun itu tadi agak lambat dia diurai, butuh waktu, dia sudah bisa menambat nitrogen karena di sini kan ada yang non simbiotik, dia strain non simbiotik. Jadi dia bisa mandiri, ya, bisa mandiri, ya, walaupun dia tidak bekerja sama dengan berinteraksi dengan akar, bintil-bintil akar, dia bisa melakukan upaya penambatan nitrogen dari angkasa, dari udara, dan menambahkan kadarnya dalam tanah sehingga kesuburan untuk unsur N itu meningkat. Nah, unsur P yang mungkin ada disediakan atau dari pupuk ataupun dari daun-daun busuk dan daun jati itu juga pelan-pelan akan terurai, P organik akan pecah, dia akan terurai, bisa diambil oleh akar. Atau pupuk yang kita berikan misalnya yang base-nya dengan fosfat, TSP lah, entah SP36 entah apa gitu, atau bahkan pupuk majemuk sekalipun, ya itu ada P-nya kan. Nah, itu bisa dipakai. Kira-kira gitu Pak Agus Wiratmo. Iya. Saya pernah baca Pak Iwan. Saya yakin Pak Iwan ini menguasai ini. Di Israel ya. Saya pernah baca saja ini. Belum pernah sampai Israel ini. Sama Pak. Itu di sana ada mampu menciptakan bakteri bukan hanya menambat nitrogen tapi mengikat nitrogen sehingga walaupun tanahnya ini pada pasir tapi dia mampu menanam sayuran sampai bisa mengirim ke Amerika, ke negara-negara tetangga yang lain. Ini mungkinkah ini ABG Bio ini ataupun Degranya sekalian ini dimanfaatkan sebagai soil tester ya, untuk yang berfungsi untuk mengikat nitrogen dari udara. Karena kita tahu sebagaimana disampaikan Pak Iwan tadi, kalau nitrogen ini berterbangan di mana-mana di sekitar kita tabrak, kita di udara ini. Ini kita ambil, kita tidak hanya kita tambat saja, tapi kita ikat ini untuk bagaimana nanti bisa dimanfaatkan masuk ke dalam tanah sehingga ini kita bisa mengambil gratis dari udara. Kita hanya mengeluarkan biaya dengan menggunakan pembelian untuk ABG Bio ataupun Degra ini. Ada pencerahan Pak Iwan? Iya, Roy Pak. Pak Roy. Ya, oke. Jadi terus nih. Iya Pak Agus Wiratno. Ya, saya juga belum pernah nyampe sana Pak, tapi saya ada baca juga. Begini, di sana kan panas ya, seperti Bapak bilang tadi, gurun ya. Nah, kadar air juga sulit gitu ya, sulit. Nah, jadi untuk bertani itu memang agak menyulitkan, tapi kan ternyata mereka meneliti terus. Nah, jadi rupanya ada satu sistem teknologi air menetes. Jadi bukan air yang disiram, Pak, air menetes. Jadi kok bisa? Rupanya dihitung, Pak. Dihitung sama ahli pertanian ini berapa sih sebenarnya jumlah mililiter air. Misalnya contoh sayur itu butuh berapa mililiter air sih satu hari yang diambil.
Nah, jadi dengan kita menghitung itu, sebenarnya kita bisa mencukupkan air untuk disasar untuk satu tanaman gitu, satu titik. Ya, beda kalau kita nyiram kan, basah banget. Jadi kebanyakan kadang-kadang. Nah, itu syukurlah di Indonesia memang limpah air kan, tapi kalau di sana kan sulit seperti itu. Nah, jadi teknik air menetes ini menghitung itu dan hemat air. Jadi kadar nutrisi bisa juga disematkan di situ per mililiternya. Kan gitu. Misalnya contoh kan 1 mili itu, mohon maaf nih, 1 mili itu kan 20 tetes, Pak. 20 tetes air. Sorry ya, bukan menggurui ini, tapi kira-kira gitulah ya. Boleh dites. Udah baca, Pak Roy, udah baca, udah tahu. Gitu ya. Nah, jadi 1 mililiter itu kan 20 tetes. Nah, tinggal kita hitung aja dalam 1 tetes itu berarti sudah mengandung berapa. Nah, itu ditetes. Nah, durasi berapa detik kemudian baru netes lagi. Nah, itu sangat efektif. Jadi nutrisinya, misalnya mineralnya itu diambil oleh akar gitu. Nah, terus Bapak bilang tadi mereka dapat satu strain yang bagus sekali, misalnya mengikat nitrogen. Ya, betul Pak. Jadi dia fiksasi, sebenarnya istilah itu kan fiksasi, fixation kan kalau bahasa Inggrisnya. Fiksasi itu sebenarnya mengikat kan, mengikat, mengambil dari ruang bebas ini udara, diambil. Caranya ya diikat, ya, ditambat, terus kadarnya dinaikkan atau di tanah gitu, disediakan di dalam tanah baru diambil. Nah, waktu disediakan dalam tanah disaji di dekat akar ngambil gitu. Akar ngambil. Jadi itu kan ada 2 jenis kategori penambat nitrogen. Kategori yang pertama adalah simbiotik, yang harus dia kerjanya itu kolaborasi dengan akar. Contohnya dengan bintil-bintil akar pada tanaman kacangan. Tapi ada juga jenis yang tidak perlu itu. Aku bisa mandiri kok, ya kan? Tidak perlu bintil-bintil akar juga oke. Nah, ini berarti kan bakteri strain yang lebih tahan dengan mungkin yang situasi lebih ekstrim, seperti yang tadi mungkin agak lebih panas kan gitu. Nah, kenapa? Karena kalau dia kerjasama dengan bintil akar, dia kan sembunyi di situ, di dalam bintil akar itu. Nah, sembunyi dia di situ. Nah, karena nyaman dia di situ, nyaman di bintil akar itu. Kalau keluar dari bintil akar mungkin dia nggak gitu nyaman kan kayak gitu. Jadi gerombolannya di situ. Nah, tapi kalau yang strain yang non simbiotik ini, ya saya tidak perlu disediain rumah oleh bintil akar, saya bisa kerja kok. Nah, di kita sebenarnya ada itu yang non simbiotik ada. Karena kita tahu tanaman kan tidak semuanya yang bisa ada bintil akar kan seperti itu, kecuali tanaman-tanaman kacang-kacangan. Nah, di kita saya nggak tahu strain apa yang mereka dapatkan. Kalaupun ada strain itu bisa jadi tidak disajikan untuk umum. Kan gitu. Kan kalau misalnya kita butuh, mungkin bisa beli juga sama mereka. Seperti itu. Tapi itu pun kalau diizinkan. Nah, tapi kira-kira itulah ceritanya Pak. Mungkin sedikitlah gambarannya yang mungkin mereka terapkan di situ. Nah, mengenai teknologi air menetes itu ya kita bisa juga terapkan di sini kan. Nah, untuk daerah-daerah yang mungkin ketersediaan airnya agak susah, di Indonesia juga banyak, ya kan, kayak di di NTT, ya kan, NTT agak susah itu. Nah, itu bisa kita pakai itu seperti itu. Jadi bisa membantu. Sukses juga misalnya bertani sayurnya, ya kan, walaupun airnya nggak gitu banyak, produksinya atau panenan sayurnya juga memuaskan. Nah, tidak kalah jauh ya sama daerah yang banyak air. Itu kira-kira Pak Agus Wiratmo. Pak Turmun, Pak Sama-sama, Roy.
Iya, Pak. Terima kasih Pak Roy. Nah. Sebetulnya ilmu ini kan seharusnya tidak saya terima sendiri ya. Apabila ini pengertian ini bisa kita terima, setidaknya kita bisa aktif berempat dengan Pak Munaji, dengan Pak Agus, yang satu lagi mungkin Munaji masih ada Pak Yatmo, Pak Munaji masih Ya. ada di sini. Pak Munaji Oh, masih Pak Munaji. ada. Masih ada. Dari Salatiga sama Pak Ratmo juga masih ada. Masih ada. Masih ada. Oke lah, terima Nanti kasih. saya juga rekam, nanti saya akan kirimkan rekamannya. Iya. Untuk Pak Roy sama Bu Katrin ya. Ya. Mungkin kalau ilmu nanti kami bisa tetap minta pada Pak Roy atau pada Bu Katrin sepanjang waktu. Ini Pak Roy, bukan saya baru belajar Pak. Namun Nggak ini apa-apa, Bu. kami ingin Itu harus banyak interaksinya. Tadi barusan ilmunya ini saya baru dengar Pak. Karena Pak Yatmo tanya baru keluar nih, saya baru pertama dengar Pak Roy menjelaskan seperti ini. Biasanya kan cuma garisan tentang pupuknya saja. Ini ilmunya ilmu tinggi Pak. Saya bingung tadi dengarnya yang dari Islam. luar biasa ini, khusus untuk saya ini. Terima kasih. Terus begini Bu dan Pak Roy. Iya, Ini nanti pada bagaimana kita bisa memancing teman-teman untuk menggunakan produk ini, kami berharap ada seperti yang sudah saya utarakan pada Bu Katrin, kita ada demo. Pak Munaji sudah menyiapkan beberapa ribu meter sawah. Ya. Kemudian dia juga punya tanaman kelengkeng yang kebetulan masih muda. Kemudian saya juga menyiapkan demplot untuk tanaman sayuran. Di sekitar kita ini ada memang sentra tanaman sayur. Kemudian Pak Nili jelas ini. Kemudian di Klaten sana yang sebetulnya tanggal 14 ini ada pertemuan Solo Raya, 5 kabupaten, tapi saya sendiri tidak bisa hadir di sana. Karena juga menyiapkan untuk sawah, dan secara umum untuk KTNA Jawa Tengah ini nanti akan bersama-sama membantu ini. Kami ingin tahu bagaimana nanti kita nanti di lapangan pendampingan dari Ibu ini serta bapak-bapak yang lain di Jakarta ini, pendampingan untuk demplot kita ini bagaimana sistemnya ini Bu? Kalau saya sudah sampaikan pada Pak Munaji, mungkin 2000, misalnya demplot itu cukup nggak Pak Roy 2000 meter gitu? Ya sebenarnya demo plot ya Bu ya. Maksudnya plot itu kan area titik ya gitu ya. Jadi menggambarkan, misalnya contoh nggak perlu luas-luas banget sih. Ya, memang. Ya kalau 2000 meter itu kan sebenarnya bisa lah mewakili, karena kan perlakuan itu bisa dilihat dan dihitung gitu. Jadi kan 1 hektar juga kan dari 2000 meter kan komponennya kan 10.000 meter. Begini Pak, 2000 meter itu untuk Salatiga itu 4 kecamatan. Jadi 1 Kota Madya ini 4 kecamatan. Nanti itu sudah dihitung oleh Pak Munaji luasan sawahnya, sehingga nanti luasan sawah dan kelompok taninya. Jadi itu nanti cukup mewakili. Mewakili untuk teman-teman 1 Kodia itu. Iya. Itu kira-kira. Jadi nanti itu di beberapa titik itu Pak, di beberapa titik nanti. Ya, di beberapa titik. Kalau gitu Pak Roy, 1 titik itu perlunya apa aja Pak? Kenapa? 1 titik itu, 1 tempat demplot itu perlu berapa ABG, berapa degra, berapa maksi Pak? Oh, jadi kan tadi Pak Agus Yuryatmo bilang bisa pakai sawah itu kan. Sawah itu 1 titik 2000 meter kan gitu ya? Ya, betul. Kali berapa kecamatan, nanti kita tinggal gabungkan aja kan 10.000 meter kan Bu, 1 hektar kan. Ya, 1 hektar. Nah, berarti kan kalau 2000 kali 5 baru dapat 1 hektar. Ya. Nah, jadi kan kalau misalnya contoh ABG Bio itu kan 1 bungkus kan untuk penggunaan bisa untuk 1 hektar. Nah, untuk 1 kali aplikasi. Nah, tapi kan ada pengulangan kan, repetition kan. Nah, tinggal kita nanti misalnya sampai contohnya ke 65 HST itu kan ada berapa kali pakai. Nah, seperti itu. Nanti tinggal hitung. Hitung 7, Pak.
Ya, kan awal-awalnya kita pakai Degra ya untuk Ya. pengolahan lahannya aja. Nah, jadi misalnya ABG Bio, ABG Degra nanti dengan Maksi kita tinggal hitung jumlah lahannya totalnya berapa ya, tinggal kita apa namanya penyediaannya berapa. Kira-kira gitu Bu Katrin. Nanti mungkin datanya dari Pak Agus dulu. Pak Yatmo, itu kira-kira daerahnya berdekatan nggak Pak, satu kabupaten itu? Misalnya untuk Salatiga ini kan 4 Salatiga. kecamatan. Empat itu berdekatan nggak? Kita buatnya ABG aktifnya sekaligus. Ya enggak, justru kita tidak buat berdekatan. Jadi satu peta ini di tengah-tengah yang tidak menggunakan Degra. Satu peta lagi di kecamatan yang lain ini juga di tengah-tengah daerah yang tidak menggunakan ABG. Sehingga nanti kan Demplot ini kan pameran. Ya. Pameran bahwa ini lebih baik dari mereka, ini harus. Sehingga ini pasar akan bicara di situ. Ya. Jadi bagaimana ngitungnya nih Pak? Bingung saya. Misalnya contoh, Pak Agus Suryatmo misalnya contoh ada 5 titik. 5 titik kan kali 2.000 udah 1 hektar, Bu. Berarti tinggal nanti dibagi-bagi ya Pak ya? Iya, seperti itu. Iya. Kan bisa dibikin dalam kemasan kecil. Cuma nanti dikasih apa namanya akan ditulis kan gitu. Kira-kira gitu. Itu ya Pak Yatmo ya? Iya. Nanti kalau itu kita hitung dengan Pak Munajim. Nanti dihitung aja. Begini, karena yang di Salatiga itu ada di tengah-tengah Jawa Tengah. Ya agak di tengah Jawa Tengah, artinya dari manapun bisa datang ke situ. Di Klaten itu lumbung padi. Kemudian kalau Panili itu memang kita ini baru menghidupkan kembali. Karena di tempat saya di Boyolali itu termasuk segitiga emasnya Panili zaman Belanda. Salatiga, Ampel, kemudian Temanggung. Ini menjadi satu segitiga. Nah, kita coba nanti kita ambil di 3 titik. 3 titik di Boyolali nanti kami wakili, kemudian kita cari di Salatiga ada, kemudian nanti di Temanggung ada. Ini di segitiga emasnya Panili Indonesia ini. Jadi misalnya Pak Yatmo ini 3 kota ya Pak ya? Ya, di 3 kota, udah usah luas-luas, masing-masing mungkin 500 meter aja udah cukup itu, 500 meter kali 3 udah cukup. Jadi artinya Pak Roy, satu kota dikirimkan 1 ABG, 1 Degra, 1 Maksi cukup ya Pak ya, untuk awal membuat ABG. Ya, bisa. Karena contoh saja ya. Ya. Kan kalau misalnya 1 itu kan bisa dipakai berapa kali kan? Kalau misalnya kecil-kecil gitu areanya kan gitu. Tidak besar kan? Ya, itu masalah barang yang kita aplikasikan. Kemudian sistemnya, Demplot ini kan harus dilihat oleh kelompok-kelompok di sekitarnya, kelompok-kelompok tani artinya di sekitarnya. Nah ini kita kan mengundang kepesertaan mereka, keikutsertaan beberapa ini. Ini nanti kami mohon ini dirumuskan, kemudian nanti agar semua nanti bisa berjalan dengan baik semua. Misalnya kita harus mendatangkan petani, tidak usah neko-neko lah, misalnya ada sedikit minum-minum untuk mereka saja. Untuk perjalanan dan lain-lain tidak usah itu saya kira. Tapi mereka kita datangkan untuk bisa melihat pada waktu aplikasi, melihat yang kedua melihat pada waktu bagaimana tanaman ini berkembang, ada beda nyata dengan tanaman sekitarnya yang tidak menggunakan ABG ini. Kemudian pada waktu panen, bagaimana pada waktu panen. Jadi paling tidak ini nanti ada 3 kali pengamatan dari teman-teman petani kita. Ya memang kita juga punya push-up kopi bisa ya Pak Roy ya, digabung ya Pak, push-up kopi ya. Jadi Pak Yatmo kami juga punya push-up kopi juga yang sangat luar biasa. Jadi boleh saya ulangi lagi Pak, jadi Pak Yatmo inginkan 3 kota ya Pak untuk Demplot ya. 3 kota, 1 kota kira-kira 5 Demplot yang ukurannya paling besar mungkin 2.000 ya, atau mungkin 500.000 masih bisa ya Pak Roy ya? Iya. Nah, nanti untuk itu diperlukan 3 kali pertemuan mereka datang. Kira-kira 1 kali datang Bapak mengundang berapa orang Pak?
kami lihat aja Bu, nanti coba kita rumuskan nanti menjadi satu bentuk proposal, nanti kita hitung dengan Pak Munaji, dengan Pak Agus Wiratmo, atau dengan teman-teman kontak tani di daerah, nanti kita hitung-hitung, nanti kita kirim proposal, dan kami tidak akan memberatkan Bapak Ibu yang di pusat nanti. Namun ini terselenggara dengan baik. Ya. Ya, baik. Tadi Pak Riyatmo belum dengar yang awal tuh Pak Roy cerita tentang Degra atau bio ya Pak? Yang sempat Pak Riyatmo kehilangan masuk ke Degra. Oh, Degra ya. Masuk ke Degra. Saya hanya mendengar Pak Roy tentang bagaimana urea yang larut dalam air, yang hilang dalam udara, yang menguap dalam panas, terus hilang. Pak Roy, tolong lagi sedikit lagi boleh nggak Pak? Paling 10 menit ya. Supaya Pak. Tadi sebenarnya di tengah tadi sudah. Ya. Kalau nanti kirim bentuk video aja, saya kira cukup juga. Ya, tadi di tengah tadi saya ada ulangi sebenarnya. Waktu awal Ibu merekam. Tapi mungkin yang terputus di Pak Agus Wiratmo, mungkin saya cerita masalah yang waktu di Sulawesi kali ya. Oh ya, awal-awal betul. Pernah awal-awal yang dengan Pak itu ya, Impindu. Ya. Saya sudah tidak tertangkap itu cerita yang Sulawesi. Tapi yang urea masih bisa sedikit, tapi yang unsur P, unsur K, unsur mikronya NPK ini tidak tertangkap sama sekali. Unsur makronya tidak tertangkap sama sekali. Lagi dikit aja. Ya, jadi seperti itu tadi Pak. Maksudnya waktu awal-awal ABG ini dikembangkan itu tujuannya adalah untuk membantu program pangan ya, ketahanan pangan. Waktu itu menterinya Pak Anton Priantono. Zaman itu. Ini saya bersama Pak Anton Priantono. Betul, itu yang sebelah, yang di tengah sebelah Bapak. Poncokusumo, Jawa Timur. Tahun berapa tuh Pak Roy? Tahun berapa tuh Pak Roy? Ya, kelihatan. Yang di foto Pak Agus Wiratmo saya nggak tahu itu tahun berapa, tapi yang saya cerita ini 2007. 2007. Jadi 2006, 2007 ya. Itu kita jadi menteri beberapa kali ketemu. Jadi 2007 itu yang saya cerita ini, itu kan ada Pekan Padi Nasional tuh. Pekan Padi Nasional di Sukamandi, Jawa Barat. Ya, itu kan di situ balai besar itu. Balai besar padi itu. Jadi kalau mau demplot jagonya itu ya harus demplot di balai besar. Karena itu rujukan seluruh Indonesia. Saya dengan Pak Munaji pernah berkunjung ke situ, Pak. Nah, itu. Jadi kalau orang mau demplot, kalau memang produk itu mau lihat keampuhannya, ya, ayo demplotlah di situ, di balai besar padi itu. Nah, raya ya berarti Pak ya? Iya, karena itu biasanya RI1 yang turun. Jadi kalau misalnya sudah saatnya panen, bagus RI1 turun. Tapi kalau nggak bagus, nggak mau RI1 turun. Malu-maluin. Betul ya Pak? Yang lalu kita bagian ini ya. Jadi waktu PPN 3 itu, acara yang 2007 itu saya masuk itu, nah itu Pak Presiden yang ke-6 itu ya, itu datang dia panen perdananya, potong perdananya itu beliau. Dan itu pakai ABG, itu bendera ABG kita berkibar itu sepanjang itu jadi saya bilang sama bapak-bapak ibu sekalian, ya itu sebenarnya kita sudah demplot nasional karena di situ pakar-pakarnya semua kumpul di situ. Di situ pakar-pakarnya padi, ya disitulah kumpulnya. Dan karena apa ya? Karena disitulah memang rujukan seluruh Indonesia, dan langsung ke istana itu reportnya itu. Itu kan. Jadi kalau bagus ya diundang itu RI1 untuk potong itu. Potong padinya, panen perdananya. Nah, setelah ya, Pak.
Ya, nah setelah itu yang saya cerita tadi, Menteri Pertanian sekarang, ya kan, Pak YSL ya, SYL, sorry, SYL, Syahrul Yassin Limpo ya, singkatannya kan. Nah, itu waktu beliau masih gubernur Sulawesi Selatan. Nah, kita banyak interaksi untuk program pangan di sana, Sulawesi Selatan. Waktu itu ada juga adik beliau itu bupati juga ya di satu kabupaten. Nah, jadi sekarang kan beliau sudah jadi Menteri Pertanian itu. Kira-kira gitu. Nah, jadi waktu mereka beliau masih gubernur, nah itu kita banyak sekali di Sulawesi Selatan itu bantu program-program Bapak itu. Mengantar jadi menteri ya Pak Roy. Dan tahun kemarin pun kan itu kan kita ada diundang juga sama Hasanuddin, Universitas Hasanuddin. Saya waktu itu ke sana sama Pak Prof kan, lagi ada seminar, bahkan sebelumnya juga ada seminar juga sebelum Universitas Hasanuddin ya, ada seminar yang diapakan oleh Kopertis itu. Karena apa? Karena saat itu kan di Kabupaten Baru setelah panen itu Bu, yang saya cerita itu kan bagus sekali ya. Nah, pakai ABG itu. Nah, bahkan reportnya sampai juga ke pusat, ke Jakarta. Nah, dinasnya sana ya, dinas provinsi juga waktu kita ke sana juga ada ketemu, terus kita ada sedikit seminar di Universitas Hasanuddin di Fakultas Pertanian, dan waktu itu memang Pak Prof kasih paparan sedikit lah ya, paparan, tapi memang waktu itu yang datang bukan ada mahasiswa, cuman dosen-dosen semua, kalangan dosen semua. Nah, jadi yang adakan mereka. Nah, tapi kalau yang waktu yang adakan Kopertis itu apa namanya, gabungan lah ya. LLDT sebenarnya yang adakan itu, LLDT itu gabungan, petaninya ada, awam ada, praktisi-praktisinya gabungan, karena cukup besar juga ruangannya waktu itu. Nah, jadi tahun kemarin itu 2021. Nah, saya belum ada ke sana lagi tahun 2022 ke Makassar. Pada saat itu saya dengan Pak Prof sana berdua. Kira gitulah. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan petani atau praktisi-praktisi di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Saya bantu juga kawan-kawan di Riau, di Sumbar, Padang. Mereka banyak main di perkebunan, ya. Kebetulan juga dulu saya cukup lama juga berkecimpung di situ. Jadi bisalah sedikit-sedikit sharing-sharing saja. Dan ya lumayanlah mereka ini ya dapat manfaat juga. Kira-kira gitu, Bapak. Pak Roy, nggak diceritain bedanya itu, Pak Roy, ABG aktif dengan yang ABG saja, Pak. Kekuatannya dulu, Pak. Oh, iya. Jadi apa itu ABG aktif? ABG aktif itu adalah penggabungan antara ya tiga komponen ABG Bio, ABG Degra, Maksi, terus kita campurkan dengan apa? Bisa campurannya ini pupuk organik, ya. Kalau itu pupuk organik, ya kan? Bisa juga kita campurkan ini dengan pupuk kimia, kalau kita mau menggunakan pupuk kimia. Nah, tetapi waktu penggabungan ini antara pupuk organik dengan ABG, inilah dinamakan dengan ABG aktif. Itu. Nah, itu langsung kita aplikasikan pupukan di tanaman. Seperti itu. Tadi maksudnya tujuannya itu pupuk, maksudnya ini ya Pak, pupuk kandang ya Pak ya? Pupuk kandang bisa, ya. Bisa juga kan pupuk organik yang lain juga bisa, nggak mesti kandang. Kalau misalnya kita mau menggunakan pupuk kandang, ada pupuk kandang. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kompos jerami juga bisa. Itu kan bukan
Iya, bukan Masakan pohe kan? saja seperlunya, kemudian ditutup dengan terpal 3 hari ya Pak ya? Iya, jadi saat digabungkan ya dengan pupuk organik atau kotoran hewan yang sudah matang itu kita matangkan lah, kita gitu apakan ya, kita gabungkan gitu, nggak usah lama-lama ya, 2 hari 3 hari sudah ready dia. Sebenarnya tujuannya hanya untuk menghomogenisasi aja itu. Nah itu seperti itulah kira-kira. Pak, ada yang bilang gini, itu kan ABG aktif kalau dihitung-hitung oleh petani lumayan harganya. Bisa nggak mereka perbanyak lagi, misalnya satu karung itu ada 10 kilo, dimasukkan sedikit ABG aktifnya itu, dimasukkan ke situ, kemudian ditutup, ditunggu kira-kira berapa hari lagi. Apakah itu masih efektif, Pak? Oke, jadi sebenarnya bukan tidak ada bakteri ABG di situ, tetapi begini Bu, itu sudah turunan. Jadi contoh nih ya, kalau sudah turunan ya bisa jadi kontaminasi ada, kontaminasi yang lain. Nah tergantung mana yang lebih kuat nih. Jangan-jangan kontaminannya lebih kuat daripada ABG-nya. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti gini, masuk turunan itu begini, Bu. Ibu bikin teh manis. Pada saat Ibu bikin teh manis yang pertama, manis sekali, Bu. Nah, lalu Ibu ambil sepertiga dari satu cangkir itu, teh manis itu, Ibu berikan ke gelas kedua. Lalu Ibu masukkan air. Kira-kira manisnya sama nggak? Manisnya sama nggak? Iya, iya. Nah, seperti itu kira-kira gambaran lebih baik begini Pak, saat itu kan formulanya itu seingat saya 1 ABG Degra, 1 ABG Bio, 2 Maxi, 50 kilo pupuk kandang. Kalau kita mau menghemat supaya tidak terlalu berat untuk petani, apakah boleh pupuk kandangnya tambahkan dari 100 kilo Pak? Masih efektif kan? Bisa. Daripada dibuat seperti tadi, mendingan seperti itu ya Pak ya. Jadi dari awal sudah terjadi penggabungan gitu daripada nanti turunan gitu ya Pak ya. Oh ya. Jadi gini Bu, maksudnya gini, sorry ya, maaf ya. Kenapa kita pakai pupuk? Karena ini sebenarnya memberikan nutrisi. Nutrisi ya. Iya kan? Kenapa kita pakai pupuk kandang atau pupuk organik? Tujuannya sama tadi. Tujuannya untuk memberi nutrisi. Nah, loh, kalau begitu apa bedanya sama dengan pupuk kimia? Oh, satu. Pupuk organik atau pupuk kandang kadarnya pasti lebih rendah. Itu jelas. Ya kan? Nah, tapi kan lebih sehat. Ya. Kita konsumsi kan gitu. Kira-kira gitu kan ya? Nah, tapi kalau misalnya kadar, memang pupuk kimia kadarnya lebih tinggi. Nah, itu satu. Kedua, kita memanfaatkan pupuk kandang, pupuk organik ini apa? Sebenarnya untuk menyelamatkan lingkungan daripada sampah-sampah ini merusak membuat tidak enak dipandang ya, membuat bau yang tidak sedap ya, menggunung, kan diolah bisa bermanfaat walaupun kadarnya tidak setinggi pupuk kimia. Itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau tujuan kita mau menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang supaya lebih mantap saripati di pupuk itu bisa diambil oleh akar, oleh tanaman, kita berikan dengan secara formula ABG aktif ini jauh lebih keren. Ditingkatkan lah ya. Ya, lebih bagus penyerapannya. Nah, makanya saya bilang juga sama teman-teman, kalau seandainya yang kita mau berikan itu pupuk kimia pun, kalau kita berikan jadi ABG aktif, kita tidak lagi menggunakan sebanyak yang awal. Contoh perencanaannya, kita mau kasih 1/4 ton, 250 kilo NPK pupuk kimia kan. Kalau kita bikin dengan ABG aktif bukan 250 kilo lagi kita berikan kan gitu. 30% minimal. Jadi bisa dari 30% kita kurangin. Kenapa? Iya, karena
cara hitung-hitungannya juga itu. Sistem penyerapan. Iya, seperti itu kira-kira. Ya, Pak Yatmo, kalau tadi bicara 3 komposisi yang saya sudah kirimkan, tapi kita punya produk yang baru nih Pak Roy, sedikit ceritain dong Pak. Bentar, masih ada Bu. Oh iya, Beatrice. iya. Gimana Pak Yatmo? Begini, saya baca di uraian Ibu beberapa waktu yang lalu itu, yang mana agak lupa, tapi saya membaca itu ABG Bio itu bisa dicampur dengan 120 liter air, kemudian ditambah dengan 100 gram urea. Ini apakah ini sekedar untuk makanan mikrobianya atau dalam memang kita mencari agar nilai N-nya ini meningkat. Kalau sudah seperti itu kan jadinya nanti bukan hayati lagi, tapi ini sudah kimiawi. Apakah ini yang kami pertanyakan Pak Roy, apakah ini sekedar untuk memberi makanan mikrobianya saja, untuk menyuplai agar dia lebih aktif gitu, atau memang tujuannya untuk menambah kadar N-nya? Ini Pak yang kami tunggu Pak. Ya, siap. Jadi 120 liter itu cukup banyak. Ya, 120 liter. Bisa jadi itu digunakan untuk 1 hektar. Ya, 120 liter itu. Ya kan? Bahkan sebenarnya kalau untuk sawah nggak perlu segitu banyak ya. Terus kali Pak ya. Contoh Bu. Contoh. 1 cap spray itu kan 15 liter. 15 liter, betul. Kalau misalnya Ibu 1 hektar itu anam cap spray, ya kan? Ya. Iya, 6 sprayer. Ya. Itu kan berarti tinggal kalilah itu. 6 kali 15 kan gitu. Berapa liter tuh? 90. Enggak nyampe. 60 itu kan 4 baruan. Iya, enggak nyampe 120 liter kan? 120 liter berarti 8 cap spray. Kebanyakan iya. ya. Jadi contoh seperti itu kan. Nah, tapi saya membayangkannya kan seperti itu. Maksudnya untuk kebutuhan segitu luas. Nah, apakah seluas 1 hektar itu kita bisa memberi makan pupuk urea itu hanya cuma 100 gram? Ya enggak cukup lah. Oh, gula. Enggak masuk. Mungkin gula Pak Yatmo. Gula. Enggak. Bisa jadi itu. Enggak masalah. Maksudnya saya akan menjelaskan itu. Oh iya. Tidak relevan sebenarnya. Tidak relevan. Nah, tetapi itu relevansinya lebih kepada apa? Lebih kepada menolong sebenarnya, lebih galak dia sebenarnya di bakterinya. Karena apa? Ya. Bakteri ini sebenarnya dia membangun tubuhnya juga butuh protein. Waktu dia membangun asam dia butuh senyawa nitrogen, amina. Iya. Membentuk senyawa amina. Bukan nama orang ini Bu ya, si Aminah Cendra Kasih nanti dibilang bukan. Sama minum. Ya, iya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ya, nah, jadi tapi ini untuk makanan ya Pak ya. Betul. Jadi ini kita kembalikan untuk mempertegas di lapangan bahwa itu memang. Ya, tapi ada sedikit Pak, ada sedikit membantu. Gram untuk 10.000 meter persegi ini kan memang tidak mungkin. Tidak mungkin gitu. Nah, ini Pak yang kami maksud dengan bio ini yang sekian ini nanti kalau ini memang 1 hektar cukup, wah ini pasti Pak ini. Hanya yang menjadi pertanyaan lanjutannya, apakah dengan ini ditambur dengan 120 liter air dan 100 gram urea cukup? Apakah harus ada pupuk yang lain seperti yang sudah dipupukkan biasanya, ini hanya sebagai penambah saja, atau ini menjadi pupuk pokok untuk tanaman itu, baik pupuk dasar atau pupuk lanjut, Pak? Ini pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan itu bagus sekali Pak Agus. Apakah hanya dengan menggunakan ABG Bio kita berarti tidak lagi menggunakan urea? Ya, seperti itu kan? Betul, tidak menggunakan urea lah. Ya, saya langsung tidak menggunakan urea ataupun tidak menggunakan pupuk organik yang lain yang saya maksud. 2 ton per hektar itu kan angkutannya aja sudah 1 L300 itu Pak. Iya toh? Ya, kalau dengan ini cukup dikantongi aja Pak. Cukup Pak, dikantongi aja kita berangkat ke sana ada penghematan yang luar biasa. Kita kirim ke situ nanti konsumen.
Ya, nah, Apakah seperti itu tapi? oke. Nah, jadi dalam 1 hektar sawah untuk satu musim ya, satu musim diperlukan, ini rata-rata ya, rata-rata diperlukan 200 sampai 300 kg urea. Diperlukan sekitar 150 sampai 200 kg fosfat. Ya. Mungkin SP36 atau TSP lah pupuknya. SP36. Diperlukan sekitar 300 ya sampai 350 kg pupuk KCl kalium. Nah, silahkan hitung itu berapa modal yang dibutuhkan sama petani kan gitu. Nah, betul, itu arah saya ke situ. Ya. Nah, jadi itu yang kita pakai itu pupuk itu. Ya, itu kalau petaninya kasih segitu ya, kadang-kadang dia nggak ada duit, nggak bisa juga beli segitu. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan panen yang memuaskan. Ya kan? Berapa? Nah, itu sekitar 6 sampai 7 bisa dapat 7 ton maksud saya. Ya, per hektar. Nah, dengan kita kasih makan seperti itu. Nah, artinya apa? Ada input, ada output. Untuk menghasilkan yang 7 itu berarti ada awalnya nih, ada inputnya nih yang kita harus masukkan ke situ. Nah, kalau seandainya si petani tidak memberikan nilai sejumlah itu, dia tidak akan dapat output yang 7 itu. Kan logikanya kan seperti itu, Bu ya, Bapak ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sebentar ya, kenapa komputer saya ini. Nah, oke. Bagaimana seandainya kita pakai ABG, produk-produk ABG, apakah kita masih membutuhkan sejumlah itu? Nah, tadi kita tidak membutuhkan sebanyak itu lagi, kita bisa mengefisiensi, menghemat gitu. Nah, tapi pertanyaan kita kerucutkan lagi untuk urea. Contoh, kenapa kita butuh urea? Karena ini untuk mensuplai nitrogen. Kenapa butuh nitrogen? Karena dibutuhkan untuk jaringan-jaringan yang meristematik, yang bertumbuh. Kenapa jaringan meristematik? Karena di situ ada dibutuhkan sintesa protein, maka dibutuhkan nitrogen. Kan gitu. Nah, apakah kita dengan memberikan ABG bio, kita tidak lagi memberikan urea? Masih sedikit. Nah, gini, bisa saja itu terjadi. Tidak kita kasih lagi urea. Ya kan? Tapi mungkin tidak seterusnya. Nah, maksudnya begini. 1 siklus mungkin bagus. 2 siklus mungkin turun dikit. 3 siklus mungkin kita harus tambah. Kenapa? Karena tadi ceritanya itu adalah ada kita masukkan, ada keluar output. Seperti itu. Nah, Ibu, Bapak, kalau misalnya contoh, setelah berpuluh-puluh tahun kita bertani menggunakan pupuk kimia berpuluh-puluh tahun, ada residu. Kita menggunakan bakteri bisa memanfaatkan residu itu untuk dilepas dipakai. Tapi pada saat nanti cadangan itu sudah berkurang, kita sebenarnya harus menambah. Nah, kalau misalnya kita menambah dengan kompos jerami, ya bagus. Itu bisa menyuplai. Kita tidak pakai urea juga bisa. Kalau kita berikan kompos jerami, artinya jeraminya yang setelah panen itu kita manfaatkan. Tapi kalau tapi kalau kita tidak menggunakan kompos jerami itu, bisa jadi nanti di musim ketiga itu kita bisa harus tambahkan urea.
Saya ngomong logika saja, tapi itu bisa saja tidak terjadi, bisa saja lebih panjang dari itu. Nah, karena ada hitungan keluar korelasinya dengan yang masuk. Makanya saya tadi bilang, kalau di hutan, kenapa tidak ada mupu urea? Iya, karena sejauh tidak ada yang dibawa pergi keluar. Karena itu berbalik sih Pak ya. Ya, Berbalik. Ya. walaupun nitrogen itu ada di udara, 78% kadar di udara itu ada nitrogen, tetapi kemampuan bakteri itu ya kadangkala tidak juga bisa besar sekali, dia bisa ngambil untuk kebutuhan 1 hektar tanaman padi. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah begitu banyaknya, apalagi lebih dari 7 hektar nanti 7 ton nanti keluar hasilnya, wah itu berarti kan dibutuhkan banyak sekali cadangan untuk membentuk bentuk ini kan protein-protein yang dibutuhkan untuk sel-sel. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu kira-kira korelasinya ke situlah Bapak Ibu, Pak Agus. Pak Roy, maksudnya kalau kita sederhanakan, kalau 1 hektar padi itu kita sudah tahu kan tadi, pertama kita buat ABG aktif ya, sudah tahu. Campuran yang teririt untuk pupuk kimia itu berapa banyak? Ya, kalau pupuk kimia bisa kita potong separuh. Separuh ya. Iya. Teman saya pernah bilang dia coba 30% pun bisa loh Pak. Bisa. Kenapa? Kalau misalnya, jadi kondisi itu memang ada beberapa faktor. Beda-beda lah ya. Iya. Nah, satu contoh, bahkan masalah struktur tanah aja, ya, itu bisa beda. Ya kan, tanah berpasir, tanah liat, ya kan, liat berpasir atau apa gitu, itu kan berpengaruh kan kayak gitu. Misalnya contoh di sawah itu struktur lumpurnya juga ini kan ngaruh kan. Nah, seperti itu. Daerah yang di dekat pantai gimana dengan yang agak jauh, misalnya yang agak tinggi dia. Nah, kan gitu. Nah, jadi banyak faktor juga. Nah, tapi ini intinya kita menggunakan mikroba itu adalah tujuannya adalah 1, kita bisa menghemat. 2, kita lebih sehat. 3 adalah kita menyelamatkan alam, lingkungan, menyehatkan, kan gitu. Kita restorasi ya. Restorasi. Iya. Kemarin juga Pak Yatmo ada teman di Makassar itu pergi ke daerah agak gunung ya, 100 kilo dari Makassar. Itu daerahnya agak gunung, kemudian tanaman katanya selalu daunnya kuning, ya kata Pak Ibrahim ya. Sampai di sana iseng dites pH-nya 4. pH-nya 4, kemudian dicoba dengan 1 degra saja, itu 2 minggu langsung daunnya hijau dan tumbuh subur. Hanya degra saja. Untuk itu tadi pH tanah. pH, berapa banyak pun makanan yang diberikan, kalau dia pH tanahnya nggak baik, 4. ya maksudnya 4 seperti itu kan terlalu asam, ya. Itu tidak bisa diambil, tidak bisa dimanfaatkan nutrisi yang ada di dalam tanah itu. Sama seperti kayak kita misalnya contoh Bu, Pak, kita makan yang enak-enak, kita misalnya pergi ke pesta kondangan, banyak sekali makanan. Yang lezat-lezat ya, tapi ternyata problem di pencernaan. Ya, jadi semua zat-zat itu yang ada dari makanan kita makan itu tidak bisa diambil. Iya, lewat saja begitu. Nah, seperti itu. Bukan berarti tidak ada kadarnya situ di dalam tanah, ada. Makanya kan kalau misalnya kita mau kalau di pertanian itu kan ada cek tanah untuk melihat kekayaan unsur di dalam tanah itu setempat. Tapi kita bukan hanya situ, kita juga cek juga daunnya. Kalau mau fair, cek dulu daunnya. Nyampe enggak tuh? Ternyata miskin di daun. Loh, kok bisa? Tanaman tumbuh di tanah yang kaya unsur, tetapi tanamannya miskin atau kurus krempeng. Ya kan? Ternyata problemnya adalah di sistem, misalnya contoh tadi,
keasaman tanahnya, Ya, kira-kira gitu. Makanya perlu dinetralkan. Kalau dia maka semua nutrisi bisa masuk. makasih. Pak Yatmo mau tahu produk baru nggak, Pak? Sedikit aja tentang ABG daun yang kita khususkan untuk ternak. Jadi ternak itu menjadi lahap makan dan juga lahap tidur. Akhirnya gemuk dan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kita akan keluarkan, sudah keluar ya Pak Roy ya? ABG daun ya? Sudah ya, sudah keluar. Ini nanti kalau kirim sekalian saya kirimin 1 botol biar dicobakan Pak. Jadi potong rumput dulu, disiapkan satu tempat dan disemprot. Itu berarti setiap hari ya Pak Roy, disemprot setiap hari, 1 hari habis ya makanannya, rumputnya. Ya, tiap hari dikasih juga bagus. Oh, nggak harus setiap hari. Ya kalau misalnya duitnya nggak ada, beli gimana? Itu satu tutup, kan 1 tutup kan 1 liter, banyak banget. Ya, betul. Kalau misalnya contoh kan sudah habis 1 botol, belum datang kan? Bagaimana? Kan 1 botol itu tiap berapa hari Pak Roy? Ya, tergantung ternaknya ya. Kebetulan Bu, kebetulan saya ini anggota HPDKI, Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia. Domba, kambing ya. Nanti mungkin ini bisa kita aplikasikan di Itu lebih simpel, sana. Ini Kak. sangat Lebih dibutuhkan. simpel. Sekarang konsentrat mahalnya luar biasa. Jadi Ya, kita minta terobosan-terobosannya nanti untuk teman-teman di peternakan dan juga di perikanan. Di perikanan ini juga sangat membutuhkan ini. iya. Jadi Bu Catherine, gampangnya membayangkannya begini Bu. Kita kan makan nih. Ini kita membayangkan nanti ternak domba itu gini. Kita kan makan tiap hari, kita makan nasi toh. Ya. Nah, tapi kan ada yang rasanya kadang, kok hari ini makan nasinya enak benerin nasinya nih. Bener ya? Padahal kan sama-sama dari padi ya, dari beras ya. Mungkin sama-sama Ciherang. Contoh varietasnya kan. Tapi kok yang Ciherang yang dari sini kok enak ya? Kalau yang dari sana itu kok kurang gitu, kurang enak gitu ya. Nah, ternyata itu tadi apa namanya, rasa itu mempengaruhi kita punya keinginan makan kan. Nah, sama. Kalau domba, kambing, sapi kan makan rumput. Iya, tiap hari dia makan rumput kan. Tapi kadang-kadang memang ketemu dia rumputnya itu enak bener ya. Dia rasa. Ya kan? Tapi ada yang kadang-kadang dia ketemu rumput tuh padahal sama nih rumputnya, dikasih tapi nggak habis gitu. Nggak habis saya makannya nih, kata kambing atau sapinya kan. Nah, tapi dengan kita kasih ABG daun ini meningkatkan apa namanya, keinginan makan dia itu. Kenapa? Karena sebenarnya jadi walaupun tadi rumputnya kurang manis dia rasa, dikasih sama ABG daun kok jadi enak gitu sama dia. Nah, di sini dia kan ini sebenarnya produk fermentasi. Ya, produk fermentasi kaya mineral ya dan vitamin, sehingga waktu kita berikan ke rumput itu dia enrichment ya, memperkaya nilai gizi dari rumput itu, tapi di taste-nya si sapi ini, si domba ini jadi enak dia. Jadi makanya dia lahap gitu. Walaupun kita hanya memberikan disemprot-semprot saja gitu. Kira-kira gitu. Itu lebih simpel ya Pak ya? Pak Agus. Gitu. Kira-kira gitulah. Jadi kadang kalau kita menerangkannya kasih gambaran seperti itulah. Jadi rasa itu kenapa jadi lahap? Ya rasa itu kita makan nasi juga, kalau ketemu nasi yang enak kita lahap. Nasi panas. Tambah lagi. Ya. Nah, baik Pak Yatmo, Pak Munaji, dan juga Pak Ratmo, jika masih ada pertanyaan, masih bisa satu lagi ya Pak Roy ya. Silakan. Ya. Silakan Pak Munaji dan Pak Wiratmo. Saya sudah terlalu banyak bicara. Malam Pak Munaji. Kalau Pak Wiratmo masih dalam perjalanan ya menuju
Jakarta agak sulit mungkin karena kan di ini kendaraan ya. Kalau tidak ada, kita selesaikan Zoom meeting kita pada malam hari ini. Nanti Pak Roy boleh nomor telepon Pak Roy diberikan kepada Pak Yatmo? Boleh. Ya, Pak Yatmo Boleh. nanti. Soalnya kalau semakin lama semakin tinggi pertanyaan, saya nggak bisa jawab, Pak. Nah, sebenarnya ya keterbiasaan itu akan ini. Gini. Kalau kita terbiasa menerima pertanyaan, kita anggap itu seperti satu problem kan. Semakin biasa kita menerima problem, kita coba cari tahu, semakin handal kita. Benar nggak Pak Yatmo? Iya, kira-kira begitu. Tapi kalau sudah tak sanggup lagi, kasih. Perlu bantuan gitu. Kan itu judulnya ala bisa karena biasa, Pak. Ya, tapi banyak orang akhirnya tidak bisa naik dia punya kemampuan karena dia tidak pernah mau susah payah. Mohon maaf. Jadi gini, semuanya berawal dari awam, dari nol. Tapi Ibu Catherine, saya senang dengan niat kuat, ya. Sebenarnya Ibu sudah banyak kemajuan. Wah, makasih. Jadi contohnya gini, kita mau menuju ke skor 10. Sekarang Ibu Catherine sudah skor 6. Apakah Ibu puas hanya skor 6? Contoh. Belum. Ya, kalau belum mau lebih skornya ya harus. Hadapin. Sama Pak Yatmo, Pak Monaji sama Pak Iratmo nih. Kan kalau misalnya dengan Pak Yatmo, kita kan kawan-kawan. Ya kan? Ya kan lebih enak toh Pak. Ya kan apa yang ditakutkan ya Pak Yatmo ya? Apa yang ditakutkan? Jadi Pak Yatmo juga paham. Misalnya Ibu Catherine menjawab dengan secara sebisanya kan gitu. Nah, tetapi nanti Ibu mungkin nanti bisa diskusi juga sama kita di kantor atau apa, atau misalnya apa perlu kita langsung bantu, kita bantu. Nah, seperti itu. Tapi intinya tujuan saya baik. Maksudnya gini, ini anggap ini pelatihan sama Ibu Catherine. Iya. Betul. Pak Yatmo ajak Pak Sigit tuh. Ayo Pak Sigit. Pak Sigit yang kenalin saya sama Pak Yatmo. Pak Sigitnya nggak mau belajar, ayo. Ayo Pak Yatmo diajak tuh, adiknya tuh. Ini apa Sigit ada ini? Ada tuh Pak Sigit, Pak. Pak Sigit ada tuh. Saya suruh datang. Ayo, saya bilang. Katanya mau dengar dulu, Pak. Oke. Iya. Baik. Saya sudah berupaya sejak awal, sejak lama ini kita libatkan di dunia pertanian. Pak Yatmo, saya mau tanya dikit. Panilin berapa sekarang Pak sekilo? Masih ini goyang-goyang terus ya. Kalau yang grade nggak update. Yang grade A itu harga jual basahnya sudah sekitar 200. Kalau kering sampai 3,5 Pak. Kering ya sekitar itu 6 kalinya ya, 6 kali itu kira-kira 6 kalinya lebih sedikit. Kalinya 1,2 ya. Sampai ada yang grade A ini sampai mencapai 2 jutaan. Walah, berarti sudah bagus ya. Ya, tapi ini kan kita masih belum bisa bertahan betul ya, karena panili kita ini kan untuk konsumsi teman-teman kita di negara lain. Yang Indonesia sendiri kan panilnya yang dimakan kan sintetik, gitu. Yang dari teman-teman dari China itu. Yang murah-murah yang 20.000 per saset itu. Kalau teman-teman Indonesia ini sudah mau mengkonsumsi panili kita, karena kita kan punya banyak sekali mulut itu, 200 juta sekian mulut ya. Itu, kalau mau makan panili kita saja kan itu sudah kita tidak perlu ngirim ke Jerman, ke Amerika, iya, betul. Negara-negara lain. Ke Jerman ya Pak ya? Ke Jerman ya. Itu hanya untuk kue ya Pak ya? Vanili itu untuk kue saja? Ya, yang lain. Minuman, kue, dan lain-lain itu. Minuman seperti Coca-Cola ini kan mengandalkan vanili. Oh, itu ya banyak ya. Iya.
Hanya vanili yang mana yang dipakai kita yang nggak Ya, tahu. kualitasnya yang tahu ya. Kalau yang seperti Coca-Cola, Fanta ini saya kira ini masih pakai vanili yang sebenarnya. Ya. Tapi kalau yang minuman yang lain itu kita agak ragukan itu mungkin pakai yang sintetik. Itu satu Munaji, satu ada pertanyaan nggak? Selamat malam. Saya ngikuti dulu aja. Oh gitu ya Pak Munaji ya, baik ya. Tapi Pemirsa- ada sedikit untuk Pak Roy, Pak. Oh iya. Selamat malam, Pak. Pak Roy. malam, Pak. Saya mau tanya kalau penggunaan ABG itu pada tanaman keras, gitu. Mungkin tadi pada sawit, tapi kalau misalnya pada tanaman-tanaman buah itu gimana aplikasinya gitu, Pak? Gampang sekali, Pak. Kalau kawan-kawan di sawit itu kan 500 hektar, 100 hektar. Ada yang KUD itu gabungan bisa 2000 hektar, bahkan lebih. Wah, ini kapan selesainya ini memupuk 2000 hektar, 1000 hektar. Nah, saya bilang tadi sama Bapak Ibu, ABG ini sangat fleksibel. Bagi mereka itu saya perintahkan tidak dengan campur dengan air. Maksudnya tidak perlu pengenceran. Jadi 1 bungkus diaktifasi jadi 1 liter. 1 liter dikasih untuk 20 pohon. Dibagi. CC ya. Ya, cukup itu. Dan efektif. Jadi mereka tidak perlu repot-repot mencari air karena memang seluas itu susah juga cari air dan membawanya juga. Wah, kita perlu mobil tangki dong. Itu sudah biaya lagi. Nah, tapi dengan sistem seperti itu, bawa saja hanya 1 jerigen, 2 jerigen ya kan. Itu sudah 1 jerigen sudah 20-25 liter ya. Nah, itu bisa iya. Jadi 1 liter 50 mili 20 pohon. Misalnya untuk sawit populasinya 120 sampai 144 pohon, tinggal kira-kira 6 sampai 7 bungkus. Jadi 6 liter 7 liter. Gampang sekali, Pak. Jadi itu tanaman keras sawit yang rakus ya. Kalau misalnya pohonnya yang lebih kecil, tentu kebutuhannya lebih rendah. Kita cukup pakai 30 mili saja. Itu sebulan sekali ya Pak ya? 1 bulan satu kali? Enggak, tidak. 4 bulan sekali. Oh, 4 bulan 1 kali. Pain 1 bulan sekali, Bu. Waduh, ini banget kita boros. Nah, maksudnya setahun cuman, kalau sawit berapa lama Pak? Kalau sudah berbuah, kayaknya setiap bulan berbuah ya Pak ya? Ya, dia rotasi, Bu. Masa sawit itu kan 25 tahun produksi, sampai umur 25 tahun. Nah, cuman dia kan berbuah sepanjang tahun. Misalnya dia keluar satu tahun itu 9 tandan. Kan gitu. Jadi 9 tandan itu kan kalau dibagi 12 kan bukan bulan. Jadi ada liburnya kan. Nah, tetapi dalam 1 hektar itu ada yang pasti ada keluar kan kayak gitu. Dari populasi segitu pasti ada yang turun kan gitu. Sawitnya. Berarti murah ya Pak, kalau 4 bulan sekali murah dong Pak ya? Murah lah. Nah, Ibu bayangkan dia kalau misalnya punya 50 hektar. 50 hektar sawit itu kecil, Bu. Maksudnya jumlah luasnya kecil itu. 50 hektar, berapa yang dia harus anggarkan untuk pemupukan 1 tahun. Dan kalau kebun sawit itu, dia kalau sistem pemupukannya bukan ini, Bu. Dia langsung 1 tahun. Untuk kebutuhan 1 tahun dia langsung harus membudgetkan itu. Nah, cuman kebutuhan 1 tahun itu dibagi dalam 3 kali aplikasi, berarti per 4 bulan. Nah, itulah yang harus dia lakukan untuk pupuk kimia. Tetapi ada juga petani sawit ini malas dia kalau 4 bulan sekali, per 6 bulan. Ya tidak salah juga, cuman memang produksinya pasti tidak sehebat yang memupuk 4 bulan sekali. Kira-kira gitu. Mungkin bisa menggambarkan sedikit Pak. Siapa tadi Pak Munaji? Pak Munaji. Iya, terima kasih. Ya, makasih. Iya, terima kasih Pak Roy. Iya. Gampang sekali kan Pak Munaji ya? Iya, iya. Jadi fermentasi jangan lupa pakai gula ya Pak, 100 gram ya. Ya, jadi kalau misalnya sedikit-sedikit ya, maksudnya kebutuhan kita sedikit, kita pakai aja, manfaatkan aja bahan-bahan yang tidak kita buang, Bu. Misalnya
cucian beras. Tapi kalau kebutuhannya kayak kebun luas gitu, mana mungkin mau berapa banyak beras, tunggu pesta nikah itu baru kita bisa ambil air beras segitu banyak. Nah, tapi kita bisa menggunakan ya contohnya kayak gula atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Atau molase. Molase kan murah. Nah, Ya. ya itu limbahnya dari pabrik tebu. Iya. Air kelapa juga bisa ya. Bisa, tapi kan kalau sedikit ya Pak. Kalau misalnya banyak air kelapa mahal juga sekarang. Iya, kelapa mahal. Jakarta susah carinya, Pak. Di Jakarta 10.000 satu kelapa, Pak. Begitu. Tepung beras itu Bisa nantinya mungkin murah, Pak Roy. Iya. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi sama Pak Roy? Ya, sebetulnya masih banyak sekali ya, tapi untuk lain waktu lah. Nanti kita biar berkembang. Ya. Ilmu Ya. yang dari Pak Roy yang tadi kita simpan dulu untuk kita kembangkan nanti. Ya. Karena yang misalnya yang dari pembenah tanah. Maksi. Maksi ya. Ya. Maksi ini kan sebetulnya di beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan kita tadi, mestinya jawabannya sebagian dengan pembenah tanah tadi. Misalnya kenapa pupuk di dalam tanah ini cukup diberikan campuran 120 liter per 100 gram. Karena ini kan bisa masih ada maksi yang bisa menguraikan M yang mengendap, P yang mengendap, kalium yang tersimpan dalam tanah ya Pak Roy, mestinya kan Betul. Itu nanti kita simpan yang lain waktu ya Pak, biar nanti ada variasinya kita bicara tadi. Oke. Kalau gitu kita selesaikan meeting kita pada malam hari ini. Cukup ya Pak Yatmo, Pak Munaji, Pak Ratmo? Iya. Cukup ya. Terima kasih Ya, banyak. menyusul nanti kita berikan ya Bu, kami akan nyusun proposal dengan Pak Munaji sederhana saja untuk langkah-langkah dimlot kita nanti. Ya, boleh Pak. Bertahap saja, nanti padi dulu, kemudian plengengnya Pak Munaji, kemudian menyusul sayuran, dan nanti juga panili ini. Ya. Nanti juga kita jadikan acuan untuk wilayah KTNA seluruh Jawa Tengah kalau bisa nanti. Ya, baik. Terima kasih banyak. Bu, sebentar. Satu pertanyaan Pak Yatmo. Iya, 1 hektar vanilin Bapak berapa batang, Pak? Gampangnya itu jaraknya 1x1. Jadi apabila itu tidak dikurangi dengan tanaman tepi dan lain-lain, itu 1 hektar bisa 10.000 tanaman vanili. 10.000? 10.000 1 hektar. Jadi jalan kebunnya bisa menggunakan antara tanaman karena ini 1x1. Ya, hanya di tanaman tepinya saja yang kita kurangi sedikit. Jadi gampangnya 10.000 batang. Mungkin ya bisa menjadi 900 sekian batang bisa itu. Ya. Ya, itu Bu. Ya, bisa 2 ton lebih Bu 1 tahun Bu. Panennya. Ibu kalikan sendiri. Kali 1,2 juta. Itu begini, yang 200.000 itu yang bagus-bagus, panjang-panjang, lurus-lurus itu 1 kilonya sekitar segitu. Kalau kecil-kecil, bengkok-bengkok, karena pupuknya enggak betul ya toh, itu nanti harganya ya 75.000. Oh ya, ya. Nah, ini harapan kita dengan Degra ataupun dengan apa namanya? Ya Pak ya. Ya itu nanti vanilinya menjadi semua lurus-lurus dan panjang-panjang nanti. Wah, 10.000 Pak nanti Pak. Lebih mahal kualitasnya. Harus terbukti dengan menggunakan Degra ataupun bio, nanti vanilinya akan tidak hanya kuantitas tapi kualitasnya akan naik, juga keuntungannya naik juga. Iya. Pak Roy, ada saran nggak untuk vanili yang sudah ada saat ini, perlu nggak kasih Degra dulu baru kasih bio Pak? Degra itu kan untuk pupuknya, untuk membuat pupuk
organiknya kan. Ya, itu nanti kalau sudah jadi baru ditebar ke situ. Tetapi kalau untuk apanya sudah sudah tanam ABG begini, bio saja ya. pakai ABG bio. Iya. Bio. Oke. ABG bio. Jadi bisa disemprotkan gitu. Langsung. Iya. Itu Ada masalah di lapangan kok, Pak. Dan itu menjadi PR saya. Jadi ada di Gunung Kidul ada beberapa yang pertumbuhan terhambat. Sudah kita samakan pupuknya, pertumbuhannya masih terhambat. Ini saya sudah berjanji dengan teman-teman di lapangan. Saya besok akan Ditoskan bawakan Pak pakai ABG bio yang Pak. paling bagus gitu, yaitu paling bagus ya. bio ini. Bio Ya. akan kita bawa ke sana. Ya, baik. Ya, baik. Kita selesaikan malam ini. Terima kasih sekali untuk Pak Roy untuk pencerahannya pada malam hari ini. Terima kasih kehadiran Pak Yatmo, Pak Wiratmo, juga Ya, Pak terima kasih. Munaji, Pak Sigit, dan juga Pak Widarso. Kita jumpa Ya. lagi nanti dengan kesempatan. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan ya Pak Yatmo ya. Oke, ya. Selamat malam, Pak Yatmo. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu semua. Selamat malam. Terima kasih. Ketemu lagi. Malam. Selamat malam. Sukses Bio dan Degra. Ya, sukses. Tambah maksi, Ya, Pak. tambah maksi. Pak Yatmo ya, bantu ya Pak Ratmo sama Pak Munaji. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.